Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada penutup dari kitab Kashfus Syubhat, yaitu tentang kewajiban menerapkan tauhid baik secara hati maupun lisan maupun secara praktek amali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, wal nakhtim al-kitaba bi dzikri mas'alatin 'azimatin muhimmatin tufhamu mimma taqaddam walakin nufridu laha al-kalama li'idhami sya'niha wa likasratil ghalati fiha fanaqul. Dan kita hendaknya mengakhiri kitab ini dengan menyebutkan suatu permasalahan yang besar, yang penting, yang sebenarnya sudah dipahami dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Akan tetapi kita menyendirikan pembahasan ini karena pentingnya permasalahan ini. Dan kedua, karena banyaknya orang yang salah dalam permasalahan ini. Banyak orang terjerumus dalam kesalahan dalam permasalahan ini. Fanaqul, maka kami katakan, la khilafa anna at-tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amali. Fa in ikhtalla syai'un min hadha lam yakun ar-rajulu musliman. Tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan bahwasanya tauhid harus dibarengi dengan tauhid dalam hati, tauhid dengan lisan, dengan pengakuan dengan lisan, dan juga tauhid dengan praktek secara amalan. Jika salah satu dari tiga perkara ini ada yang miss, ada yang kosong, maka seorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Ini pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah taala, dan ini sama seperti masalah iman, bahwasanya iman itu harus ada pengakuan dari hati, kemudian juga pengakuan dengan lisan, dan juga ada bukti dari praktek amal jawarih. Dan ini ijma' di kalangan para ulama, dinukil oleh banyak ulama, di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, wa kana al-ijma' min as-sahaba wa tabi'in man ba'dahum wa man adraknahum yaqulun, bahwasanya ijma' dari kalangan para sahabat, dari tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang kami temui semuanya berkata, al-imanu qaulun wa amalun wa niyyah. Iman itu perkataan, amalan dan niat, yaitu hati, lisan dan amalan anggota tubuh. La yujzi'u wahidun minas thalatha illa bil akhar. Tidak sah salah satunya dari tiga perkara tersebut, yaitu hati, lisan dan amal tubuh, kecuali dengan yang lainnya. Artinya iman tidak sah kecuali ada tiga perkara ini. Demikian juga tauhid. Tauhid tidak hanya sekedar pengakuan di hati, harus diungkapkan, asyhadu an la ilaha illallah, dan tidak cukup dengan pengungkapan, harus diterapkan. Jika seorang mengakui tauhid, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tapi prakteknya syirik, percuma. Prakteknya syirik, percuma ya. Jika seorang mengakui la ilaha illallah, tapi tidak dalam hatinya mengakui tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, hanya pengakuan di hati, percuma. Kalau dia mengakui dalam hati, dia ucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mau praktek, dia malah melakukan kesyirikan, maka percuma. Harus tiga-tiganya ada, baru dikatakan seorang bertauhid. Kemudian kita lanjutkan, beliau berkata, fa in arafat tauhid, jika seorang mengerti tentang tauhid, walam ya'mal bihi fahuwa kafirun mu'anid, namun dia tidak mau mengamalkan tauhid, maka dia hukumnya kafir yang menentang, kafir penentang. Ka Fir'auna wa iblisa wa amsalihima, seperti Fir'aun dan iblis. Fir'aun mengakui tentang kebenaran Nabi Musa, iblis pun mengakui tentang kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amsalihima, demikian juga semisal keduanya. Wa hadza yaghlatu fihi katsirun minan nas, dan banyak orang salah dalam permasalahan ini. Yaitu dia contohkan yang beliau hadapi di zaman beliau, yaitu banyak orang ngaku tauhid tapi
Tidak ada penerapan. Yaqulun, contoh, beliau mencontohkan. Yaqulun hadza haqqun wa nahnu nafhamu hadza. Ini benar apa yang disampaikan, tauhid benar dan kami ngerti tentang tauhid. Wa nashhadu annahu al-haq. Dan kami yakin bahwasanya itulah kebenaran. Walakin la naqdiru an naf'alahu. Namun kami tidak bisa menerapkan tauhid ini, enggak bisa. Artinya kami tetap terbawa dengan kebiasaan masyarakat melakukan kesyirikan. Kami enggak bisa menerapkan. Kenapa? Wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum. Dan di negeri kami tidak boleh ada yang menyelisihi kesepakatan masyarakat. Kita harus sesuai dengan keinginan mereka. Au ghairu dzalika minal a'dzar, atau mereka menyebutkan alasan-alasan alibi-alibi yang tidak bisa terima. Walam yadril miskin anna ghaliba aimatil kufri ya'rifunal haq. Si miskin ini yang mengatakan, saya enggak bisa menerapkan tauhid. Yang penting saya ngerti ini benar, tapi saya tidak bisa menyelisih masyarakat. Saya ikut bersama dengan mereka melakukan kesyirikan. Karena di daerah kami tidak boleh kecuali harus sepakat dengan kebiasaan masyarakat. Orang ini, si miskin ini tidak mengerti bahwasanya mayoritas gembong-gembong kekufuran ya'rifunal haq, mereka mengenal kebenaran. Walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dzar, namun mereka dan gembong-gembong kekufuran tersebut tidaklah meninggalkan kebenaran kecuali mereka juga punya udzur. Sebagaimana kau punya alasan alibi, mereka juga punya alibi, alasan yang mereka utarakan untuk meninggalkan kebenaran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Contoh orang Yahudi, mereka tahu kebenaran tapi mereka jual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan apa? Tsamanan qalila, secercah dunia ya, secercah dunia ya. Di antaranya mereka rubah Taurat. Karena kalau Taurat diterapkan akan menyelisih pembesar-pembesar Yahudi, sehingga mereka cari muka, mereka rubah Taurat ya. Di antaranya mereka menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya mereka meninggalkan kebenaran padahal mereka tahu, namun mereka meninggalkan kebenaran karena uzur-uzur yang tidak bisa diterima. Di antaranya karena perkara dunia. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengenal betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Artinya Yahudi benar-benar ngerti betul tentang kebenaran, tentang Muhammad sebagai seorang rasul, tapi mereka tinggalkan karena perkara duniawi. Fa in amila bit tauhid amalan zahiran wa huwa la yafhamuhu wa la ya'taqiduhu bi qalbihi fa huwa munafiq. Sebaliknya model berikutnya. Tadi yang model pertama, orang yang ngerti tauhid tapi tidak mau mengamalkannya. Model kedua, dia mengamalkan tauhid tapi hatinya justru menyelisihi. Dan ini orang munafik. Ini orang apa? Munafik. KTP-nya Islam, mengamalkan tauhid, tapi hatinya menyelisihi. Dia hanya mengamalkan tauhid dari amalan, adapun batinnya tidak. Hanya lisan dan amalan, batinnya tidak. Sehingga ada satu yang miss, ada satu yang salah. Kita bilang muwahhid harus tiga-tiganya. Hati, perkataan, dan apa? Amalan. Yang model pertama, hanya hati dan perkataan, amalan enggak ada. Model yang kedua, amalan dan perkataan namun hati tidak ada, maka munafik. Wa huwa syarrun minal kafir, dan ini lebih parah daripada orang kafir al-khalis, kafir yang murni. Kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik di dasar neraka yang paling bawah. Wa hadhil mas'alatu mas'alatun kabiratun tawilatun tatabayyanu laka idza ta'amaltaha fi alsinatin nas. Ini adalah masalah besar yang panjang yang akan jelas bagimu jika kau merenungkan tentang ucapan-ucapan orang-orang. Ini beliau cerita tentang zaman beliau. Tara man ya'riful haqqa wa yatrukul amal bihi li khaufi naqsi di dunia. Kau dapati sebagian orang meninggalkan kebenaran, seorang mengetahui kebenaran namun dia tidak mau mengamalkannya. Kenapa? Karena takut luput dari nia perkara dunia, takut dunianya berkurang. Au jahin, atau dia meninggalkan kebenaran, meninggalkan hak, meninggalkan tauhid karena takut jabatannya hilang, kekuasaannya hilang. Au mudarat, atau dia cari muka kepada masyarakat agar masyarakat bisa menghormatinya dan yang lainnya. Wa tara man ya'malu bihi zahiran illa batinan, dan sebaliknya kau juga melihat ada orang yang mengamalkan zahir tapi tidak batin. Ya. Fa idza sa'altahu, kalau kau bertanya amma ya'taqidu biqalbihi, kalau kau tanya dia sekedar menjalankan amalan-amalan ahli tauhid, tetapi kalau kau tanya tentang isi hatinya, fa idza huwa la ya'rifu, dia tidak mengerti tentang tauhid. Baik.
kita bacakan terlebih dahulu. Insyaallah kita jelaskan terakhir. Ada orang yang diberi uzur, tidak mengamalkan tauhid. Dia mengucapkan yakin la ilaha illallah, namun terkadang dia mengucapkan kekufuran. Dia tidak mengamalkan tauhid dari lisan dan maupun apa? Amal perbuatan, lisan perbuatan. Namun karena uzur. Kalau karena uzur maka diterima. Artinya uzurnya diterima. Contohnya seperti Ammar bin Yasir yang harus mengucapkan apa? Kekufuran. Dipaksa untuk mencela Nabi Muhammad, maka dia cela. Padahal itu kekufuran. Tapi karena dia terpaksa, kalau tidak dia akan dibunuh. Ya. Tapi beliau berkata, kita lanjutkan. Walakin alaika bifahmi ayatain min kitabillah. Ya, ini beliau menjelaskan mana yang dapat uzur, mana yang tidak dapat uzur. Akan tapi wajib bagimu untuk memahami dua ayat dari Al-Quran. Ulahuma, ayat yang pertama, ma taqaddam. Wahia qauluhu, yaitu ayat yang pernah lalu penyebutannya, firman Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta alasan, kalian telah kufur setelah tadinya kalian beriman. Fa idza tahaqqaqta anna ba'dha sahabatil ladzina ghazaw Rum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafaru bisababi kalimatin qaluha ala wajhil mazhi wal la'ib tabayyana laka anna alladhi yatakallamu bil kufri aw ya'malu bihi khaufan min naqsi malin aw jahin aw mudaratan li ahadin a'dhamu mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha. Ayat ini ada khilaf tentang orang-orang ketika ikut perang Tabuk, kemudian mereka mengejek para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ma ra'aitu mithla qurra'ina haula arghabu butunan," ya. Kemudian ajbanu nas indal liqa, ya. Kami tidak pernah lihat orang-orang ahli baca Quran seperti mereka ini, Muhammad dan teman-temannya. Mereka rakus, kemudian paling penakut kalau berperang itu mereka mengejek. Akhirnya ketahuan dan Allah turunkan ayat tentang mereka. Akhirnya mereka minta uzur. Maka mereka mengatakan kami hanya sekedar bersenda gurau, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya, ya ini ucapan para musafirin menghilangkan penat, kami bercanda-bercanda saja ya Rasulullah. Maka Allah mengatakan, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari alasan, sungguh kalian telah kufur sebelumnya kalian beriman. Para ulama khilaf, mereka ini siapa? Pendapat mengatakan mereka sahabat yang imannya lemah kemudian kufur ketika itu. Karena bercanda mengejek Nabi dan para sahabat yang lainnya. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya mereka orang munafik. Mereka orang munafik. Cuma tampaklah kemunafikan mereka ketika itu. Adapun firman Allah, qad kafartum ba'da imanikum, yaitu kalian telah kafir secara zahir, sebelumnya kalian kafir cuma batin. Orang munafik kan batinnya kafir, zahirnya Islam. Ketika kalian mengejek, maka nampaklah kalian kafir batin sekaligus kafir apa? Kafir zahir. Maka qad kafartum ba'da imanikum, ay qad kafartum ba'da imanikum fi zahir. Tadinya kalian zahir kalian iman, ternyata nampak sekarang kafir. Tapi intinya Allah menghukum mereka dengan kekufuran gara-gara mereka mengucapkan kalimat kufur hanya sekedar bercanda. Mengatakan Muhammad orang rakus, para sahabat rakus, hanya penakut. Ini kan candaan. Namun mereka dihukumi kufur karena mengucapkan kalimat kekufuran dengan bercanda. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, bagaimana lagi orang yang mengucapkan kalimat kufur bukan bercanda tapi serius. Hanya karena takut hartanya hilang, hanya karena takut jabatannya hilang. Maka orang ini tidak ada uzurnya. Lebih lagi tidak ada uzurnya. Yang bercanda saja tidak dikasih uzur, apalagi yang mengucapkan kekufuran tanpa bercanda dan hanya sekedar karena takut kehilangan duniawi. Wal ayatus tsaniyah, ayat yang kedua, ini yang ada uzur. Mengucapkan kata-kata kufur namun ada uzurnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya al akhirah." Kata Allah, siapa yang kufur kepada Allah setelah sebelumnya beriman, ini akan mendapatkan murka Allah. Kecuali siapa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang mengucapkan kekufuran atau melakukan kekufuran dipaksa sementara hatinya tenang dengan keimanan, seperti Ammar bin Yasir. Dipaksa menghina Nabi, dipaksa mungkin menghina agama, dia ucapkan
tapi hatinya iman tenang dengan apa? Keimanan. Seperti ini dapat uzur. Walakin man syahra bil kufri sadran, tetapi yang tidak dapat uzur yaitu yang mengucapkan kekufuran dengan hatinya juga lapang dengan kekufuran tersebut. Fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Orang yang seperti ini mengucapkan kekufuran dengan dada yang lapang bukan karena terpaksa, maka bagi mereka kemurkaan dari Allah dan azab yang pedih. Kenapa mereka seperti ini? Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya alal akhirah. Karena mereka mendahulukan dunia daripada akhirat. Falam ya'dhurillahu man min haula'i illa man ukriha ma'akauni qalbihi mutmainan bil iman. Perhatikan, Allah tidak memberi uzur kepada mereka kecuali yang melakukan kekufuran karena terpaksa sementara hatinya tenang dengan keimanan. Amma ghairu hadza, adapun yang mengucapkan kekufuran tanpa dipaksa, faqad kafara ba'da imanihi, maka dia telah kafir setelah tadinya beriman. Sawa'un fa'ala khaufan aw mudaratan. Apakah dia mengucapkan kata-kata kufur karena takut kehilangan dunia atau karena cari muka sama orang kampungnya, atau masyahatan biwatnihi, atau karena tidak ingin diusir dari negerinya, atau karena cari muka kepada keluarganya dan ahlihi wa asyiratihi dengan kabilahnya, atau malihi karena takut kehilangan hartanya, atau fa'alahu ala wajhil mazhi, atau mengucapkan kekufuran karena bercanda saja, atau li ghairi dzalika minal a'rad illa al-mukrah. Semuanya tidak ada uzur, yang diberi uzur cuma yang dipaksa. Fal ayatu tadullu ala hadza min jihatain. Maka ayat ini menunjukkan akan tidak ada uzur bagi orang-orang seperti ini dari dua sisi. Yang pertama, al-awwal qauluhu illa man ukriha falam yastathnillahu illa al-mukrah. Allah tidak memberi uzur, kata Allah, illa man ukrih, kecuali yang dipaksa. Maka Allah tidak memberi uzur orang yang mengucapkan kufuran kecuali yang terpaksa. Wa ma'lumun annal insana la yukrahu illa 'alal amalil awil kalam. Dan kita tahu bahwasanya seorang tidak dipaksa kecuali untuk melakukan perbuatan atau untuk mengucapkan. Adapun hati enggak bisa dipaksa. Amma aqidatul qalbi fala yukrahu ahadun 'alaiha. Adapun seorang dipaksa meyakini sesuatu maka tidak bisa dipaksa. Seorang itu hanya dipaksa mengucapkan kufuran atau melakukan kekufuran. Jadi yang diberi uzur cuma yang dipaksa. Wasani qauluhu ta'ala, yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Mereka dimurkai oleh Allah, mereka melakukan kekufuran karena mereka mencintai dunia daripada akhirat. Fasarraha anna hadzal kufra wal 'adzaba lam yakun bisababil i'tiqad awil jahli awil bughdhi lid-dini aw mahabbatil kufri. Perhatikan, Allah tidak mengadab mereka ketika mereka melakukan kufuran karena bukan sebabnya karena mereka meyakini kekufuran tersebut, bukan sebabnya karena mereka jahil dengan kebenaran, bukan karena mereka benci kepada agama, bukan karena mereka cinta kepada kufuran, tapi mereka mengucapkan kufuran tersebut, mereka tahu kebenaran, tapi karena mereka menghendaki dunia daripada apa? Akhirat. Sebab kenapa mereka mengucapkan kufuran? Karena lebih cinta dunia pada akhirat. Wa inna ma sababuhu anna lahu fi dzalika hadzan min hududid dunya fa atharahu 'ala ad-din. Sebab mereka mengucapkan kata-kata kufur karena mereka mencari bagian dunia dan mereka mendahulukan dunia daripada agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Selesai kitab Kasyfus Syubhat. Saya jelaskan apa yang kita nukilkan tadi dalam poin ini sudah saya siapkan. Perhatikan. Kelihatan atau tidak? Ya, yang jauh pakai kacamata ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Baik, yang tidak lihat di YouTube ya. Tauhid kita sudah jelaskan. Ada 3 poin. Ada hati, ada lisan, ada apa? Amal. Faham? Ini sama dengan iman. Iman tidak mungkin sempurna kecuali dengan hati meyakini, dengan lisan mengucapkan, dan dengan amal dipraktekkan. Ya. Maka model-model manusia terkait hal ini ada 4. Perhatikan, ada 4 model manusia. Yang pertama, mengetahui tauhid tapi tidak mengamalkannya. Mengetahui tauhid namun tidak mengamalkannya. Hukumnya apa? Kafir. Dia yakini hatinya, dia ucapkan lisannya namun dia tidak mau menerapkan tauhid. Justru dia menerapkan apa? Kesyirikan. Contoh, seorang mengetahui, meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dia mengetahui, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi prakteknya dia menyembah berhala misalnya, atau dia minta-minta kepada penghuni kubur misalnya. Nah, ini berarti dia tidak menerapkan secara jawarih, anggota tubuh.
meyakini, mengucapkan tapi tidak mengamalkannya. Maka orang ini hukumnya apa? Kafir. Contoh, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah menyebutkan contoh-contoh orang-orang yang mereka tahu kebenaran namun mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka tahu. Contohnya orang Yahudi, perhatikan Yahudi. Allah berfirman, "Ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila." Mereka tahu ini ayat-ayat Allah. Mereka tahu tapi mereka jual untuk mencari kehidupan apa? Dunia, cita-cita dunia. Contoh lagi tadi firman Allah, "Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Ayat yang kedua. Yahudi, ya. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Yahudi tahu betul Muhammad itu adalah kebenaran. Mereka yakin, mereka tidak ragu sedikit pun bahwasanya Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa mereka tidak mau menerapkan, tidak mau masuk Islam? Ya karena urusan duniawi, hasadan min indi anfusihim. Mereka hasad, mereka tidak ingin tersaingi. Mereka tidak suka kalau nabi ternyata dari selain Bani Israel. Mereka ingin Bani Israel yang mulia. Kenapa ada nabi dari bangsa Arab? Allah berfirman, "Ghairil maghdubi alaihim." Apa artinya? Siapa itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-maghdub alaihim. Yang dimurkai oleh Allah siapa? Yahudi. Kenapa dimurkai oleh Allah? Karena mereka tahu kebenaran namun mereka tidak menjalankannya. Di antara kebenaran yang mereka tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW yang sudah termaktub dalam Taurat nama Muhammad. Dan mereka tahu persis kebenaran Muhammad. Makanya kenapa mereka tinggal di Madinah dan tinggal di Khaybar? Karena mereka tahu Nabi terakhir tersebut akan berhijrah di suatu tempat yang penuh dengan korma. Makanya mereka sengaja tinggal di Madinah dan tinggal di Khaybar dan di Hijaz yang paling banyak kormanya adalah di Madinah dan di mana? Khaybar. Ketika Nabi tersebut datang, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala telah datang Nabi yang mereka kenal betul, mereka justru kafir. Perhatikan, kenapa mereka tidak mau beriman kepada Nabi padahal mereka tahu kebenaran? Hasad. Karena apa? Hasad. Tapi yang menjadi perhatian kita, Yahudi tahu kebenaran enggak? Tahu. Tapi kebenaran tersebut hanya sekedar di hati. Sebagian mereka ucapkan di lisan, namun prakteknya tidak mau masuk Islam. Maksud saya, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah yang mengatakan, hanya sekedar mengetahui kebenaran di hati, tidak diterapkan, percuma. Percuma. Dalam hadis, ada dua orang Yahudi datang kepada Nabi. Kemudian bertanya-tanya tentang kenabian. Setelah itu setelah Nabi jelaskan, mereka mengakui. Mereka berkata, "Nashhadu annaka Rasulullah." Kami tahu engkau adalah Rasulullah. Taib. Silakan masuk Islam, kata Nabi SAW. Kata mereka, "Inna nakhafu in ittaba'naka an taqtulanal yahudu." Kata mereka, kami tidak bisa wahai Muhammad. Kalau kami ngikuti kamu masuk Islam, wahai Muhammad, kami takut orang-orang Yahudi akan bunuh kami. Orang ini dapat uzur atau tidak? Tidak dapat uzur. Ya. Dia memilih dunia daripada apa? Akhirat. Ini dalil bahwasanya orang Yahudi tahu kebenaran namun mereka tidak melakukan kebenaran, maka percuma. Iblis juga demikian. Iblis tahu tentang Allah adalah Tuhan. Fa bi izzatika la aghwinahum ajma'in. Dia bersumpah dengan keperkasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semua. Ya. Fa bima aghwaytani la aqudan lahum siratal mustaqim. Ya. Dia tahu tentang Tuhan. Dia tahu Tuhan yang menciptakan. Bahkan dia mengatakan, ana khairun minhu. Ya Rabb, ya Allah, aku lebih baik daripada si Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan aku ciptakan Adam dari apa? Tanah. Iblis ngaku enggak Allah pencipta dia? Ngaku, tapi dia tidak mau tunduk kepada Allah. Percuma pengakuannya ketika tidak diterapkan dalam amal perbuatan. Fir'aun tahu enggak kebenaran Nabi Musa? Tahu. Dalam dua ayat ditunjukkan, ayat pertama dan ayat yang lain. Ayat pertama Allah berfirman ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangkan banyak mukjizat, kata Nabi Musa, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya fir'aun masbura. Kata Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Isra, sungguh kau telah tahu wahai Fir'aun bahwasanya tidak ada yang menurunkan mukjizat ini kecuali pencipta langit dan bumi. Kau benar-benar tahu. Baik, Nabi Musa bohong atau jujur? Jujur. Ketika Nabi Musa dan dinukil dalam Al-Quran mengatakan, sungguh kau telah tahu wahai Fir'aun, tidak ada yang menurunkan mukjizat ini kecuali Allah. Berarti Fir'aun tahu atau tidak? Tahu. Dia ngaku, cuma dia sombong.
Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa." Mereka Firaun dan pengikutnya jahadu biha, mengingkari tentang kebenaran Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka meyakini, kata Allah. Padahal hati mereka meyakini. Allah jelaskan, hati mereka meyakini akan kebenaran Nabi Musa. Kenapa mereka ingkari? Zulman wa uluwa, karena mereka berbuat zalim dan sombong. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Apa Nabi Musa? Bani Israel, ngapain ikut Nabi seperti ini? Tapi hati mereka sudah yakin. Taib, apakah Fir'aun ketika hatinya meyakini cukup membuat dia selamat? Jawabannya tidak. Bahkan di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ketika adrakahul gharaq, ketika dia akan meninggal, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tatkala dia akan tenggelam, maka dia berkata, aku beriman tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Dia ungkapkan isi hatinya, tapi sudah terlambat. Terlambat. Al-ana wa qad asaita qabla wa kunta minal muslimin. Sekarang baru kau sadar, percuma, terlambat. Tapi intinya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ingin menjelaskan, Fir'aun pun mengakui apa? Kebenaran. Tapi ketika kebenaran tersebut tidak diterapkan, percuma. Pengakuan saja percuma. Kaum musyrikin juga banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Sungguhnya mereka Abu Jahal, CS dan teman-temannya tidak mendustakan engkau wahai Muhammad. Artinya mereka tahu engkau jujur. Tetapi walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun, tapi mereka ngayal untuk mengingkari. Padahal mereka tahu engkau jujur. Abu Jahal tahu enggak Muhammad benar? Tahu. Allah yang mengatakan, fa innahum la yukadzibunak. Mereka sebenarnya tidak mendustakan engkau. Artinya mereka tahu engkau jujur, tetapi mereka juhud, yaitu mengingkari. Dan tidaklah dikatakan juhud illa ba'da al-i'tiraf bil haqq. Tidaklah seorang dikatakan jahada, mengingkari, kecuali setelah dia mengetahui itu kebenaran tapi dia ngeyel mengingkari. Itu namanya juhud. Kalau mendustakan namanya takdzib. Orang musyrikin sebenarnya tidak mendustakan Nabi Muhammad. Mereka tahu Muhammad benar. Karena sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka gelari si Muhammad adalah Al-Amin, As-Sadiqul Amin. Mereka tahu Muhammad adalah orang yang terpercaya, sallallahu alaihi wasallam. Namun karena perkara duniawi, mereka bilang enggak benar, Muhammad pendusta. Mereka mengingkari, ngeyel mengingkari. Nah, model pertama, mengetahui tauhid tapi tidak mengamalkannya, hukumnya apa? Kafir. Baik. Yang kedua, perhatikan, mengetahui tauhid dan mengamalkannya, tentu ini mukmin. Mengetahui tauhid dan mengamalkannya, maka mukmin. Yang ketiga, meyakini tauhid namun tidak mengamalkannya karena dipaksa sehingga beruzur. Ini mukmin atau kafir? Mukmin. Karena beruzur, karena dia dipaksa. Seperti kisah siapa? Ammar bin Yasir. Dia tidak mampu mengamalkannya, dia dipaksa untuk melakukan kekufuran atau mengucapkan kekufuran. Dia dapat uzur karena kalau tidak dia dibunuh, namun wa qalbuhu mutmainnun bil iman, namun hatinya tentram dengan keimanan. Maka ini mukmin yang dapat uzur. Adapun jika uzur tidak bisa diterima, maka tetap kafir. Nah, tadi Syekh Muhammad Wahab rahimahullah menyebutkan uzur-uzur yang tidak bisa diterima. Taib yang keempat, mengamalkan tauhid namun tidak meyakininya. Dia mengamalkan tauhid, salat, haji, KTP-nya Islam, namun dia tidak meyakini kebenaran tauhid. Ini orang apa? Munafik. Munafik. Dan ini lebih parah daripada orang kafir asli. Allah berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang munafik di neraka yang paling bawah. Kenapa lebih parah? Karena yukhadi'un Allah, mereka hendak menipu Allah dan menipu orang beriman. Kalau orang kafir jelas kafir. Dia penampilannya muslim, hatinya apa? Kafir. Maka double, sudah kafir plus membohongin. Maka dia lebih parah daripada orang kafir asli. Ini secara umum terkait antara bentuk-bentuk sikap orang terhadap tauhid. Yang mengamalkan zahir dan batin, mukmin. Yang mengamalkan zahir namun tidak batin, munafik. Yang mengamalkan batin tidak zahir, tetap kafir. Kecuali kalau beruzur. Sampai sini paham? Paham tidak? Tapi kita lanjutkan. Uzur-uzur yang tidak diterima. Syekh Muhammad Wahab rahimahullah taala menyebutkan sekitar 7 uzur yang tidak diterima untuk meninggalkan praktek tauhid. Ada orang melakukan kesyirikan meskipun dia mengaku kebenaran. Apakah uzurnya diterima? Bisa diterima, bisa tidak diterima. Uzur yang tidak diterima ini contohnya ada 7.
Yang pertama, takut kekurangan dunia. Takut kekurangan dunia. Kalau praktek tauhid, kalau dia mengingkari kesyirikan, nanti dia tidak dapat dunia. Maka dia akhirnya nimbrung bareng sama mereka, melakukan apa? Kesyirikan. Ini uzur tidak bisa diterima. Ikut-ikutan menyembah roh, ikut-ikutan menyembah berhala, ya. Tidak mau menjelaskan Islam yang benar, takut kehilangan dunia, maka ini tidak diterima. Ini uzur pertama. Dan saya katakan tadi, Syekh bercerita tentang kejadian di zaman beliau. Ada orang-orang mengajukan uzur untuk meninggalkan tauhid, untuk terjerumus dalam kesyirikan, namun uzur mereka tidak diterima. Yang kedua, takut kehilangan kedudukan atau jabatan. Naqsi jahin, dia takut kehilangan kedudukannya. Ada orang meninggalkan tauhid karena takut kehilangan kedudukan. Contohnya siapa? Heraklius. Sebagian dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Saya bacakan riwayatnya, ya. Ketika Heraklius memanggil Abu Sufyan, dia mendengar tahun 6 Hijriah ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Abu Sufyan masih kafir ketika itu, kemudian dia sedang berdagang di negeri Syam. Herakl sudah mendengar-dengar tentang ada nabi yang muncul di Jazirah Arab. Maka dia pun panggil Abu Sufyan, kemudian diinterogasi, dia tanya tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sifatnya ini. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Bidil Wahyu. Maka setelah mendengar penjelasan Abu Sufyan, Heraklius berkesimpulan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itulah Nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu. Ya. Dan di antara ciri kaumnya, dia diutus dari kaum yang bersunat, yang sunat. Sampai ditanya kepada anak buahnya, adakah yang sunat selain kita, Bani Israel? Ada orang Arab. Wah, ternyata pokoknya cirinya pas. Akhirnya dia berkata di depan Abu Sufyan, dia berkata, ya, falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu walau kuntu indahu laghasaltu an qadamihi. Kata Heraklius, pemimpin Romawi yang punya pasukan jutaan pasukan. Dia berkata, kalau aku mampu untuk sampai menemui Rasulullah SAW, maka saya akan paksa diri saya menemuinya. Latajashamtu liqa, itu aku berusaha untuk bertemu dengan dia. Kalau saya mampu mungkin bertemu dengan dia, maka aku akan paksakan diriku untuk bertemu dengan dia. Kalau saya sudah bertemu dengan dia, saya akan cuci kedua kakinya. Subhanallah. Artinya saya ingin berkhidmat kepada Nabi ini. Dia mengakui tentang kebenaran Rasulullah SAW. Ya. Bahkan kemudian, namun apakah dia masuk Islam? Tidak. Maka akhirnya dia kumpulkan anak buahnya. Pembesar-pembesar Romawi dia kumpulkan, kemudian dia tawarkan. Dia tutup pintu-pintu semua di istana tersebut, kemudian dia tawarkan. Dia berkata, "Ya ma'syarar Rum, wahai orang-orang Romawi sekalian." Raja bicara sama anak buahnya. "Hal lakum fil falahi war rusdi wa an yathbuta mulkukum fatubayi'u hadzal nabi?" Tidakkah kalian ingin mendapat keberuntungan, dapat kejayaan, dan kalian ingin kerajaan kalian tetap tegar dan kokoh kerajaan kalian? Caranya bagaimana? Berimanlah kepada Nabi ini. Mau enggak? Fahasu haysata humuril wahshi ilal abwab fawajaduha qad gulliqat. Maka mereka pun berontak seperti himar keledai yang ngamuk. Mereka ingin keluar dari tempat tersebut, namun pintu semua sudah tertutup. Falamma ra'a Herakl nafratam, tatkala Herakl melihat mereka tidak terima nasihat beliau, wa aisa minal iman, maka dan kayaknya mereka tidak bakalan beriman, maka dia berkata, "Rudduhum alayya," kembalikan mereka kepada aku. Artinya saya cuma ngetes kalian aja. Saya cuma ngetes kalian apa? Aja. Sehingga dia tidak beriman karena takut jabatannya hilang, karena takut ya dia diturunkan dari sebagai raja. Akhirnya, lihatlah, apakah ada uzur bagi Heraklius? Tidak. Padahal ketika Nabi kirim surat kepada dia, Nabi menulis, ya, aslim taslam, ya. Fa in abait fa innama alaika ithmal arisiyin. Kata Nabi dalam suratnya tersebut. Kata Nabi, masuk Islamlah kau akan selamat.
Kalau kau tidak mau, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Tapi Heraklius tidak ingin lengser dari jabatannya. Akhirnya dia memilih dunia. Ini contoh, ada orang tidak mau menerapkan tauhid karena takut hilang kedudukan dan jabatannya. Hanya dunia. Apakah uzurnya diterima? Tidak diterima. Contoh ketiga, seorang melakukan kufuran atau membenarkan kesyirikan karena cari muka, al-mudahanah, cari muka pada kaumnya. Ya, pada kaumnya, karena kaumnya orang-orang melakukan kesyirikan, oh ya enggak apa-apa, itu boleh kok, enggak apa-apa. Apa? Dia ngucapin kekufuran. Minta-minta ke sini, minta oh boleh, enggak apa-apa, kok enggak apa-apa. Saya enggak lakukan, tapi itu enggak apa-apa. Ini perkataan kufur, mengatakan syirik tidak apa-apa, itu kufur atau bukan? Kufur. Oh enggak apa-apa, minta-minta kepada, oh enggak apa-apa. Pergi ke dukun, oh enggak boleh, itu syirik. Enggak apa-apa, minta-minta ke penghuni kubur. Nah, ini dia tahu itu syirik, tapi dia karena cari muka, dia ngomong demikian. Maka uzurnya tidak bisa diterima. Yang keempat, ingin tetap tinggal di kampungnya sehingga tetap melakukan kekufuran. Dia tahu kalau dia tidak melakukan kesyirikan sebagaimana kebiasaan orang-orang kampung, melakukan adat kesyirikan, dia akan diusir dari kampungnya. Supaya dia tetap bisa tinggal di kampungnya, maka dia ikut melakukan kesyirikan tersebut. Padahal dia tahu itu kesyirikan. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan kesyirikan? Saya punya uzur, saya takut diusir. Ini uzur syar'i? Kata Syekh Abdul Wahab, tidak, ini bukan uzur syar'i. Sudah tinggal pergi aja, ngapain kau tetap di situ? Bahkan ikut praktek melakukan apa? Kesyirikan. Kemudian yang kelima yang juga bukan uzur, karena tidak enak sama suku dan keluarga. Tidak enak sama suku dan keluarga. Seperti Abu Talib. Abu Talib tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW, namun tidak mau ikut. Kenapa? Enggak enak sama orang-orang Quraisy. Ya. Dia berkata, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaula al-masabbah walaula malamah wa haidarul masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku tahu bahwasanya agama yang terbaik adalah agama ponakanku. Aku lihat berbagai macam agama, Majusi, Nasrani, Yahudi, syirik, menyembah berhala. Yang paling terbaik adalah agamanya ponakanku Muhammad. Kalau bukan karena takut celaan manusia dan dalam rangka menghindari cercaan, sungguh kau akan dapati aku telah memeluk jelas terang-terangan memeluk agama Muhammad. Tidak mau, kenapa? Takut dicela. Makanya ketika dia sakit parah Abu Talib, maka datang Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apa kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib, kakek Nabi? Apa kau benci dengan agama bapakmu? Akhirnya dia tidak mau mengucapkan itu. Kenapa tidak mau? Takut dicela. Ingin menyenangkan, cari muka sama kaumnya. Apakah uzurnya diterima? Tidak diterima. Kemudian yang ketujuh kata Syekh Abdul Wahab, melakukan kufuran karena takut dengan raja, takut raja marah, takut menyinggung raja, takut menyinggung penguasa sehingga dia melakukan kesyirikan, maka ini juga bukan uzur, percuma di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan 7 uzur ini semua. 7 uzur ini semua adalah bentuk meninggalkan tauhid karena syahwat duniawi. Ya, karena duniawi, bukan karena syubhat, tapi karena duniawi. Ya, hati-hati. Ada orang memang melakukan kesyirikan karena syubhat. Dikasih syubhat sehingga minta-minta kepada mayat, ibadah tawassul katanya. Akhirnya minta-minta kepada mayat. Ini kena syubhat. Ini kita tidak bicara tentang orang melakukan kesyirikan karena syubhat. Tapi kita bicara orang melakukan kesyirikan karena dunia. Karena dunia. Apakah diterima uzurnya? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waspada. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala mengingatkan hati-hati. Kalau kalian sudah paham tentang tauhid, hati-hati, jangan sampai apa? Meninggalkan tauhid hanya karena perkara dunia. Tapi pembahasan yang terakhir tentang uzur yang diterima. Kalau tadi uzur yang tidak terima, ini uzur syar'i untuk melakukan kekufuran. Uzurnya cuma satu, yaitu dipaksa, al-ikrah, dipaksa. Dia mukrah, dipaksa. Nah, al-ikrah dipaksa ada 2. Ada ikrahun tam, pemaksaan yang sempurna, ada ikrah ghairu tam, yaitu pemaksaan yang tidak sempurna. Pemaksaan yang sempurna, contoh seorang diikat lalu dilemparkan ke orang lain untuk membunuhnya. Dia seperti alat, seperti ada orang datang kepada si A. Kemudian tangannya diikat, kemudian ditaruh pedang di situ. Kemudian tangannya ditikamkan kepada si B. Zahirnya yang bunuh A bunuh B, tapi dia tidak bisa apa-apa, dia seperti alat. Ini namanya benar dia dipaksa secara sempurna. Orang ini tidak ada hukumnya, paham? Karena dia benar-benar diikat tidak bisa berbuat, kemudian disuruh tikam orang atau dilempar sehingga menjatuhi orang sehingga orang tersebut meninggal. Ini dia dapat uzur, ya.
Taib. Yang kedua, ikrah ghairu tam. Ikrah ghairu tam, pemaksaan tidak sempurna. Artinya dia masih bisa melawan, dia masih bisa macam-macam. Nah, pemaksaan yang tidak sempurna, dia masih punya kehendak. Maka ini ada dua. Yang pertama, ikrahun mulji. Ikrahun mulji itu pemaksaan yang benar-benar maksa, yang mendesak. Seperti diancam akan dibunuh, atau akan dipotong bagian tubuhnya, atau akan dirampas hartanya. Dia dipaksa. Pemaksaan model begini ada dua model. Dia dipaksa, kalau enggak melakukan akan dibunuh, atau dipotong tangannya, atau dirampas hartanya, atau diperkosa istrinya, atau dibunuh anaknya misalnya. Dipaksa. Maka dilihat, dipaksa untuk apa? Jika dipaksa terkait dengan hak manusia yang lain, kalau kau tidak bunuh si A, saya bunuh kamu. Kalau terkait dengan hak orang lain, maka dia tidak boleh. Karena nyawa dia sama nyawa orang sama saja. Paham? Kalau kau tidak bunuh dia, saya bunuh anakmu. Enggak boleh. Ya sudah, anak mati enggak ada masalah. Tidak boleh dia bunuh orang untuk menyelamatkan apa? Anaknya. Karena nyawa anaknya sama dengan nyawa orang lain. Ini kalau dia dipaksa mengambil hak orang lain, maka tidak boleh dia lakukan. Sama dia dipaksa, kalau kau tidak rampas harta orang itu, kau akan bunuh. Enggak boleh. Enggak boleh. Itu harta orang. Enggak boleh. Tapi kalau dia dipaksa tidak terkait dengan hak orang lain, seperti dipaksa mengatakan kalimat kufur, maka tidak jadi masalah. Seperti Ammar bin Yasir. Faham? Dipaksa untuk memaki-maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti banyak ulama yang dapat uzur ketika dipaksa oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Faham? Kalau tidak mengucapkan Al-Quran makhluk, dibunuh. Seperti ketika Daulah Ubaidiyah yang memaksa orang untuk memaki-maki para sahabat, mencaci maki, melaknat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Seperti ini tidak ada kaitan dengan hak orang lain, paham? Tidak mengambil harta orang, tidak bunuh. Kalau mereka mengucapkan, kalau tidak dibunuh mereka dapat uzur. Paham? Ini contoh. Terpaksa melakukan suatu kekufuran tapi tidak ada kaitan dengan hak orang lain. Oleh karena di zaman Imam Ahmad kebanyakan ulama bilang Al-Qur'an itu makhluk supaya mereka selamat. Hanya saja Imam Ahmad tidak mau. Karena tinggal dia sendiri, ada satu lagi tapi sudah meninggal. Tinggal dia sendiri yang kalau dia mengucapkan Al-Quran juga makhluk karena takut, maka hilang akidah kaum muslimin. Semua akan menyangka Al-Quran itu apa? Makhluk. Maka dia terpaksa tegar sendiri. Dia tidak mau mengucapkan meskipun dipukul dan diancam mati. Diancam bunuh. Ya. Dia tidak mau. Kenapa? Karena kalau dia ikut-ikutan terpaksa seperti ulama yang lain, maka hilanglah akidah apa? Islam. Di situ Imam Ahmad tidak mau. Tapi yang lainnya dapat uzur. Imam Ahmad tegar, tidak mau. Adapun ikrah ghairu mulji, adapun dipaksa tapi tidak mendesak, seperti diancam tapi tidak diancam dibunuh, tidak dirampas harta. Sekejar kalau kau ini saya akan permalukan engkau, saya akan bully kamu. Ya sudah biarin aja, bully aja. Jangan gara-gara takut dibully kemudian mengucapkan kalimat apa? Kufur. Enggak enak sama bos terus melakukan kekufuran. Enggak boleh. Ya. Enggak enak sama bos, kemudian ikut-ikutan misalnya pergi ke tempat berhala, ikut-ikutan nyembah berhala, enggak boleh. Karena takut sama bos, kemudian mengatakan bahwasanya Tuhan punya anak misalnya, enggak boleh. Enggak boleh. Kau tidak dibunuh, kau tidak dirampas hartamu, kau tidak dipotong, ya enggak boleh. Kalimat kekufuran jangan tidak mudah ya, enggak boleh. Selama pemaksaannya tidak sampai pada mendesak, maka tidak boleh seorang melakukannya dan itu bukan uzur syar'i. Itu bukan uzur syar'i. Inilah pembahasan kita. Kita selesai dari pembahasan kasus syubhat ya. Intinya Syekh mengingatkan bahwasanya seorang dalam menjalankan tauhid harus menjalankan baik batin, perkataan maupun apa? Maupun secara amalan ya. Jangan sampai dia tinggalkan ketiga-tiganya kecuali karena uzur syar'i yaitu dipaksa. Adapun hanya karena dunia kemudian dia cari muka, ikut-ikutan syirik, ikut-ikutan melariskan syirik, subhanallah. Kadang-kadang saya, ya Allah, hanya karena jabatan, hanya karena duniawi, jangan, tidak boleh. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi ya. Ya, karena kita tidak bisa di hadapan Allah ketika menyampaikan alibi kita sementara itu bukan uzur apa? Uzur syar'i. Dan di penghujung pengajian ini saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah menjadikan kita di atas tauhid.
Sementara manusia begitu banyak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah nabi, dan jumlah mereka miliar-miliaran. Miliar-miliaran dengan kemegahan dunia mereka, dengan kecerdasan otak mereka. Tapi mereka tidak dapat hidayah ya. Ada yang menyembah hewan, menyembah sapi, ada yang menyembah monyet ya. Ada yang alhamdulillah kita dapat hidayah. Tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun alhamdulillah ya, kita berusaha memberikan tauhid di antara saudara-saudara kita yang statusnya muslim pun masih banyak di antara mereka yang percaya sama dukun ya. Yang masih percaya sama pamali-pamali, yang masih ikut ritual-ritual kesyirikan masih banyak, yang bertapa-bertapa di pinggir laut lah, yang bermuamalah dengan jin, pelihara jin, beli jin masih banyak, yang percaya sama jimat-jimat. Alhamdulillah kita tidak, khurafat-khurafat ya. Masih banyak. Kemudian di sekian banyak saudara kita masih terjebak dengan tarekat-tarekat sufiah yang aneh-aneh ya. Yang setiap saat bisa ketemu Nabi Khadir, yang bisa majukan proposal untuk jadi wali kepada Nabi apa? Khadir. Yang katanya Nabi Muhammad jalan-jalan di kota Surabaya, ketika Nabi Muhammad SAW keluar muncul cium lututnya, subhanallah. Yang bilang bahwasanya Allah adalah Muhammad, yang bisa bilang bisa menghidupkan kucing yang sudah mati. Masya Allah. Yang katanya kalau masuk pintu sini keluarnya di Mekah. Yang katanya Zam-Zam, ada sumur di sini, sambungnya kemana? Zam-Zam. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah kita masih waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu. Kita berdoa semoga mereka dapat apa? Hidayah. Karena hidayah itu bukan masalah cerdas atau tidak. Apa mereka orang meyakini itu orang bodoh? Enggak, mereka cerdas. Kalau adu IQ mungkin mereka IQ-nya lebih tinggi daripada kita. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka berusahalah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Dan jangan bosan untuk belajar apa? Tauhid. Hati itu lemah ya. Kadang-kadang berubah, kadang timbul keraguan, syaitan membisik-bisikan ya. Dan syubhat tidak berhenti. Zaman sekarang syubhat tidak berhenti. Terus. Maka di antara cara agar kita tegar di atas tauhid, belajar terus. Mungkin bosan belajar syubhat, belajar, pokoknya belajar terus. Namanya tauhid perlu diulang-ulang ya. Perlu diulang-ulang sehingga kita bisa tegar di atas tauhid. Demikian saja, alhamdulillah kita selesai dari kitab Kasyfus Syubhat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.